Halo cuy, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah klik video ini. Oke, jadi di sini aku mengajak kalian semua bahas kisah pilu yang menimpa seorang wanita yang menjadi korban eksekusi oleh rekan kerjanya sendiri. Yang semuanya bermula karena masalah pelaku ini yang ingin meminjam sejumlah uang ke korban, sekitar 5 juta rupiah. Dan di saat itu korban ini yang nggak punya uang sebanyak itu. Di saat itu lalu pelaku ini nekat menghabisi nyawa rekan kerjanya itu dan juga merudah paksa korban yang udah nggak berdaya. Nah, makanya nih ya, kasus kayak gini harus banget aku ceritain di sini supaya ke depannya kasus kayak gini bisa kita jadikan pembelajaran, khususnya untuk remaja wanita agar lebih waspada lagi dan berhati-hati di setiap kondisi dan dimanapun kita berada. Nah, di sini aku dapat beritanya ini dari beberapa media sosial yang aku baca, terus aku rangkum dan aku buat jadi alur cerita. Oke lah, gimana cerita dan kasusnya? Langsung aja aku bahas sebisa dan sedetail yang aku tahu. Tapi sebelum kita mulai ceritanya, kalian bisa siapkan cemilan dan minuman favorit kalian. Siapkan juga posisi terbaik menurut kalian gimana. Jadi kalau semuanya udah siap, langsung kita bahas. Nah, untuk korban di kasus ini adalah seorang wanita cantik yang bernama Dina Octavia, yang di kesehariannya ini dipanggil dengan nama Dina. Dina adalah sosok karyawan di sebuah minimarket di rest area kilometer 27 Tol Cipularang. Dina di saat itu yang posisinya udah bekerja kurang lebih 1 tahun lamanya. Dan di saat itu Dina ini yang baru aja diperpanjang kontraknya di bulan September 2025. Dina diketahui kalau dia ini lahir di tanggal 7 Oktober 2004 dan berdomisili di Desa Talun, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Tapi di saat Dina yang udah kerja, di saat itu milih buat tinggal di kos yang emang posisinya dekat sama tempat dia kerja dan juga dekat dengan area kampusnya. Nah, ternyata Dina ini pada saat itu posisinya bekerja dan juga ngelanjutin pendidikannya di salah satu kampus yang ada di daerah Karawang, Jawa Barat. Terus Dina yang setiap hari bekerja dan juga harus kuliah. Di saat itu dia ini nggak pernah ngeluh sama sekali karena Dina di mata keluarga dan temannya adalah sosok yang pekerja keras dan juga sangat pintar. Dan di mata rekan-rekan kerjanya, Dina ini juga dikenal sebagai pribadi yang sangat ramah, baik hati, dan selalu ceria di setiap harinya. Terus di tengah kesibukannya, Dina ini masih sempat sering nyempatin waktunya buat pulang ke rumahnya dan ketemu sama ayah dan ibunya yang ada di kampung. Dan juga sering nyeritain gimana masalah pekerjaan dan kuliahnya yang emang semuanya selalu dia ceritakan ke ayah dan juga ibunya. Di saat itu, Dina ini cerita ke kedua orang tuanya kalau dia ini merasa nyaman di tempat kerjanya yang sekarang. Karena emang menurut dia, rekan kerjanya di saat itu sangat baik, ramah, dan juga sering saling membantu permasalahan mereka satu sama lain. Terus sang ibu yang dengar semua cerita Dina ini senang dengan ceritanya. Dan di saat itu ibunya ini juga nggak punya firasat yang aneh-aneh ke Dina. Nah, itu dia cuy latar belakang korban di kasus ini. Sekarang kita masuk ke pembahasan soal pelaku di kasus ini. Pelaku di sini adalah Harry, pria berusia 27 tahun yang sudah menikah dan memiliki satu istri dan satu anak yang masih balita. Harry dan keluarganya ini diketahui tinggal di sebuah rumah sederhana yang ada di lokasi terpencil di Kampung Pasir Owa, Desa Wonomali, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Di masa kecilnya, Harry ini ngalamin sesuatu yang gak menyenangkan dan cukup berat karena di saat itu, kedua orang tuanya ini mutusin buat cerai, terus kemudian mereka ini menikah lagi sama pasangan mereka masing-masing. Terus di mata ayahnya, biarpun Harry ini yang besar tanpa sosok ibu di sampingnya, Harry ini tumbuh besar jadi sosok pribadi yang penurut, pendiam, dan gak pernah ada masalah sama orang lain. Sampai saat udah remaja, Harry ini di saat itu yang jarang keluar rumah, beda sama teman-teman seumurannya di saat itu. Terus singkat cerita setelah menikah, Harry ini yang tinggal di rumahnya sendiri, tapi di saat yang bersamaan, hubungan Harry sama ayahnya di saat itu, sampai sekarang ini tetap terjalin dengan sangat baik dan saling bertukar kabar satu sama lain. Dan juga di mata para tetangganya, Harry ini dikenal sebagai sosok yang pendiam, tapi tetap sopan dan tetap ramah. Terus nggak jarang juga dia ini yang ikut ngumpul sama anak-anak muda di sana yang masih seumuran sama dia. Tapi ya di saat ngumpul, Harry ini juga banyak diam. Terus juga sering pulang sampai larut malam karena emang beban pikiran pekerjaannya di kantor yang sebagai kepala toko di sebuah minimarket. Dan di tempat kerjanya, Harry ini juga dikenal dekat sama rekan kerjanya yang lain dan dikenal jadi atasan yang bertanggung jawab dan juga mengayomi.
Sampai akhirnya nggak ada yang nyangka kalau Harry ini bisa ngelakuin tindakan yang nekat dan keji ke rekan kerjanya, yaitu Dina Octavia. Nah, itu dia cuy sedikit informasi dan latar belakang dari pelaku di kasus ini. Sekarang kita langsung aja masuk ke kronologi saat jenazah Dina ini ditemukan. Dan juga gimana proses penyelidikan kasus ini yang akhirnya terbongkar dan mengarah ke Harry ini yang ditetapkan sebagai tersangka. Di saat itu di tanggal 4 Oktober 2025 di hari Sabtu pukul jam setengah 8 malam, Dina ini kirim pesan ke orang tuanya kalau dia ini yang udah sampai dengan selamat di kosannya. Dan naasnya itu jadi terakhir kali sang ibu ini terima pesan dari Dina anaknya. Karena di hari Minggu malam handphone Dina ini yang udah nggak aktif lagi. Di saat itu keluarga Dina ini ngerasa cemas karena emang biasanya Dina ini selalu mengirim pesan ke orang tuanya setiap hari. Dina yang selalu update status di ponselnya yang nunjukin kalau handphone Dina ini selalu aktif. Terus tepat di hari Minggu malam, Dina ini sama sekali nggak nunjukin kalau ponselnya ini dalam keadaan aktif. Sampai akhirnya di keesokan harinya, di hari Senin tanggal 6 Oktober, Dina ini yang belum ada kabar sama sekali. Keluarga yang udah mulai menaruh rasa cemas, akhirnya mereka mendatangi kantor polisi yang ada di kota Karawang. Terus di hari Selasa pagi tepat tanggal 7 Oktober sekitar jam 8 pagi, ada seorang warga desa Curug Lari yang bernama Bayu. Dia ini sedang bekerja di daerah Sungai Citarum. Di saat yang bersamaan, Bayu ini melihat dan dikejutkan sama sebuah sosok yang kayak boneka sekuran tubuh manusia dewasa yang mengapung dan udah nggak bergerak di daerah pinggiran Sungai Citarum. Di saat itu kondisinya udah tertutup lumpur dan juga sampah. Karena penasaran, di saat itu Bayu ini memberanikan diri buat mendekat untuk melihat dengan jelas. Setelah Bayu yang udah melihat dari dekat, baru dia ini mulai ngeh kalau sosok yang dilihatnya itu adalah tubuh manusia yang udah nggak bernyawa lagi. Di saat itu Bayu ini yang kaget langsung ngelaporin temuannya ini ke kepala desa yang kemudian diteruskan ke pihak kepolisian setempat. Terus gak lama kemudian Satreskrim Polres Karawang dan timnya saat itu datang ke tempat kejadian buat ngelakuin evakuasi dan mengangkat tubuh Dina ini dari pinggir Sungai Citarum. Singkatnya, setelah tubuh Dina berhasil dievakuasi, barulah terlihat jelas kalau itu adalah sosok wanita muda yang memakai celana panjang hitam dengan atasan yang udah gak lengkap lagi. Terus di saat itu nggak ditemukan juga petunjuk lain, terus nggak ditemukan juga identitas diri yang ngebuat polisi di saat itu ini mulai mencari tahu siapa sosok jasad wanita muda ini. Singkat cerita, tubuh Dina ini dibawa ke area RS Karawang untuk proses identifikasi lebih lanjut. Dan syukurnya di saat itu polisi ini berhasil mengungkap identitas wanita ini yang bernama Dina Octavia yang udah 2 hari hilang dan dicari oleh keluarganya. Di saat itu pihak kepolisian ini langsung segera memberikan kabar duka ini ke pihak keluarga Dina yang emang di saat itu udah ngebuat laporan orang hilang sebelumnya di kantor polisi. Keluarga Dina yang dapat kabar dari polisi di saat itu terkejut dan gak nyangka kalau anak yang mereka sayangi udah meninggal dengan keadaan yang naas. Dan ada juga indikasi kalau Dina ini yang jadi korban penghabisan nyawa oleh seseorang yang gak tahu siapa. Karena saat itu terdapat bekas serangan benda tumpul di bagian kepala dan leher dan nampaknya di saat kejadian Dina ini berusaha sekuat tenaganya buat ngelawan si pelaku. Keluarga Dina pun di saat itu memohon kepada pihak kepolisian ini untuk segera bisa menangkap pelaku di kasus anaknya. Tim kepolisian di saat itu langsung ngelakuin penyelidikan, ngumpulin barang bukti dan meminta keterangan dari beberapa orang saksi, termasuk Bayu warga yang udah nemuin pertama kali jasad Dina ini di Sungai Citarum. Terus 1 hari kemudian, tepatnya di hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025 sore, pihak kepolisian ini berhasil mengamankan seorang pria yang diduga kuat menjadi pelaku pembunuhan Dina. Pria ini diamankan di tempat kerjanya di sebuah minimarket di rest area kilometer 72 Tol Cipularang. Pria ini adalah Harry, kepala toko minimarket, itu yang berarti adalah atasan dari Dina itu sendiri. Nah itu dia cuy, gimana jasad Dina ini yang ditemukan udah ngambang dan gak bernyawa di pinggir Sungai Citarum. Sekarang kita masuk ke dalam kronologi serta motif apa yang ngebuat Harry ini dengan tega ngabisin nyawa Dina yang sebagai rekan kerjanya.
Semuanya ini berawal dari keterangan Harry yang mengatakan kalau Dina ini yang sering curhat ke dia kalau hubungan asmaranya dengan pacarnya ini yang udah berakhir. Dina yang di saat itu galau setelah putus dengan kekasihnya, dan Harry yang tahu kalau rekan kerja ini galau. Akhirnya dia ini nawarin ke Dina buat minta bantuan ke orang pintar biar Dina ini bisa ngelupain mantan pacarnya. Dina yang tertarik sama penawaran itu. Kemudian Harry ini meminta Dina untuk datang ke rumahnya yang ada di desa Wanawali, Purwakarta pada hari Minggu malam. Saat itu rumah Harry ini dalam kondisi sepi. Istri dan anaknya ini telah diantarkan ke rumah tua sang istri. Di saat itu pada saat di dalam rumah Harry yang hanya ada mereka berdua, Harry ini kemudian mengutarakan kalau dia ini yang berniat buat minjam sejumlah uang sebesar 5 juta ke Dina. Dan di saat itu Dina ini yang mengatakan kalau dia ini yang gak punya uang yang sebanyak itu. Saat itu Harry yang udah terdesak sama kebutuhan ekonomi jadi gelap mata saat dia ini ngelihat barang-barang berharga yang dibawa sama Dina. Barang berharga milik Dina itu yaitu perhiasan, ponsel, dan juga sepeda motor yang dengan cepat Harry ini langsung mendekati Dina dan langsung dia jerat leher Dina ini menggunakan kain dengan kencang. Saat itu posisinya Dina yang kaget ditambah perbedaan kekuatan antara Dina dan Harry. Saat itu akhirnya ini yang ngebuat Dina ini mulai lemah sampai akhirnya Dina ini yang udah gak bergerak dan kehilangan nyawanya. Lalu Harry yang ngelihat wajah cantik Dina dan entah apa juga yang ada di pikiran Harry. Tiba-tiba dia ini jadi punya hasrat buat ngerudah paksa tubuh Dina yang udah gak bernyawa. Sampai akhirnya Harry ini ngerasa puas udah ngelakuin aksi bejatnya ini ke tubuh Dina yang udah gak bernyawa. Setelah selesai dengan aksi bejatnya, Harry ini lalu melepas semua perhiasan Dina kayak cincin, kalung, anting, dan juga ponsel Dina yang ada di dalam tasnya. Yang kemudian sisa barang dari Dina ini dia musnahkan dengan cara dibakar. Dan setelah selesai dengan itu, Harry ini lalu menyewa sebuah mobil rental yang ada di dekat rumahnya. Lalu dia bungkus tubuh Dina ini dengan menggunakan lakban dan dimasukkan ke dalam kardus yang nantinya Harry ini akan bawa tubuh Dina ini menggunakan sebuah mobil rental yang udah dia sewa sebelumnya untuk ngebuang jasad Dina ini di aliran sungai Citarum. Setelah semuanya udah siap, Harry ini lalu menghubungi dua orang temannya yaitu Otoy dan juga Robby buat ngebantu ngebuang kardus besar yang berisi tubuh Dina. Tapi di saat itu Harry ini nggak ngomong jujur soal apa yang ada di dalam kardus yang akan mereka buang. Akhirnya sampai dan mereka ini langsung ngebuang jasad Dina ini dari atas jembatan merah Bendungan Jatiluhur yang berada di desa Jatimekar, Kecamatan Jatiluhur, Purwakarta. Sampai detik saat mereka ini ngebuang kardus besar yang berisi jasad Dina, kedua teman Harry ini tetap gak tahu sama sekali sama apa isi kardus yang mereka buang. Setelah selesai dengan jasadnya Dina, akhirnya Harry pun mengantarkan kedua orang teman ini untuk pulang dan langsung kembali ke rumahnya buat ngeberesin apa yang ada di rumahnya. Terus untuk barang berharga milik Dina yang dia ambil, ponsel Dina ini dia titipkan ke Otoy dengan biaya imbalan 50.000. Terus untuk sepeda motor milik Dina, ini Harry sembunyikan di sebuah rumah kosong yang berada dekat rumahnya. Lalu untuk cincin dan kalung milik Dina, saat itu Harry ini menjualnya dan berhasil ngedapetin uang sebanyak 4 juta rupiah. Singkat cerita, setelah ngelakuin aksinya, Harry ini tetap ngejalanin aktivitas kayak biasa dan tetap masuk kerja seperti sedia kala. Sampai akhirnya setelah tubuh Dina yang udah ditemukan, Harry ini sempat datang 2 kali ke rumah duka dan mengucapin bela sungkawa sampai dia ini yang hadir juga saat proses pemakaman almarhum Dina. Yang mana pada saat itu pihak keluarga ini nggak ada yang curiga sama Harry karena emang gesturnya ini yang tampak tenang dan terlihat kayak orang normal pada umumnya. Tapi saat keluarga Dina ini yang berniat nunjukin foto saat Dina ini dievakuasi sama pihak kepolisian, Harry ini di saat itu menolak. Dan saat itu keluarga ini hanya menduga kalau Harry ini yang gak tega ngelihat kondisi yang dialami sama rekan kerjanya. Dan keluarga Dina di saat itu belum menyangka kalau manusia yang ada di depan mereka ini yang menjadi pelaku atas hilangnya nyawa anak mereka. Dan di sisi lain saat ditanya oleh pihak kepolisian tentang apa motif ngelakuin aksi bejatnya, dia ini mengatakan kalau didasari soal Harry ini yang meminjam sejumlah uang ke Dina. Tapi di saat itu Dina ini yang gak punya uang sebesar nominal yang dia minta yaitu 5 juta rupiah. Dan karena penolakan itulah yang membuat Harry ini jadi gelap mata dan dengan sadis ngehabisin nyawa dari Dina. Dan ditambah juga di saat itu Harry ini yang juga ingin menguasai barang-barang berharga milik Dina.
Nah, sekali lagi aku tekanin ini cuma berdasarkan pengakuan dari satu sisi, yaitu dari tersangka. Terus mengenai motif karena ekonomi dalam sebuah wawancara, ayah Heri ini mengatakan kalau Heri ini yang sempat bercerita kalau dia ini yang mau ngajuin pinjaman ke bank. Dan saat itu ayah ini cuma mengingatkan kalau untuk meminjam dengan kemampuannya aja, jangan sampai ke depannya nanti nggak bisa buat ngelunasi hutangnya. Cerita dari keluarga Heri ini sama dengan versi dari keluarga Dina yang juga mengatakan kalau sebelum kejadian penghabisan nyawa, Dina ini sempat bercerita kalau rekan kerjanya di kantor yaitu Heri ini berniat untuk meminjam sejumlah uang ke dia. Tapi pas Dina ini yang mau transfer uang itu ke rekening Heri ini malah menolak dan minta buat Dina ini untuk mengantar uang ini langsung ke rumahnya. Terus dengan keterangan yang kayak gini, kayaknya polisi ini harus bekerja ekstra buat nentuin pasal apa yang dijeratkan ke Heri, karena tindakannya ini yang bisa dibilang bukan lagi menjadikan dia ini seorang manusia. Terus awalnya Kasat Humas Polres Karawang menyebutkan pasal 351 KUHP mengenai penganiayaan berat sampai korban ini kehilangan nyawa dengan ancaman hukuman penjara 7 tahun penjara untuk Heri. Tapi kemudian setelah ditelusuri lebih dalam dan adanya juga dugaan eksekusi berencana, pencurian, dan tindak pemerkosaan, Heri ini kemudian berpotensi dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman atau hukuman seumur hidup jika emang terbukti adanya tindak pidana eksekusi berencana. Nah, itu dia cuy cerita kita di video kali ini. Kita semua doakan agar almarhum Dina Oktavia ini bisa husnul khotimah, ditempatkan yang indah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Terus juga buat keluarga dan khususnya kedua orang tua korban, semoga diberikan kekuatan dan diberikan ketabahan dalam menjalin musibah yang sangat berat ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Nah cuy, kalau kalian suka sama berita dan cerita kayak gini, kalian bisa tekan tombol like, komen di bawah, dan jangan lupa juga subscribe channel ini biar aku tambah semangat lagi buat video-video edukasi untuk kita semua. Dan aku ucapin terima kasih banyak juga buat kalian semua yang udah subscribe channel ini. Semoga kita semua diberikan kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Oke lah, akhir kata dari aku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.